Kisah ini dimulai ketika seorang pengacara muda ditugaskan untuk menyelidiki aset warisan milik Sri Ningsih, wanita asal Indonesia yang dikabarkan meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Zaman Zulkarnain nama pengacara itu. Karena minim sekali informasi mengenai kehidupan Sri Ningsih di London dan Paris, ia memutuskan untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang piatu, namun ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan salah satu penduduk asli Pulau Bungin, Nusi Marata. Kehidupan mereka sangat menyenangkan. Sri Ningsih memiliki adik tiri yang bernama Tilamuta. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Badai besar menerjang kehidupan keluarga tersebut. Hari itu, Nugroho memutuskan untuk menjemput Sri Ningsih dari sekolahnya. Bagaimana sekolahmu hari ini, Sri? Belajar apa saja tadi di sekolah? Belajar berhitung, belajar bahasa Belanda, juga bahasa Inggris. Coba Bapak mau dengar. I'm Sri Ningsih from Bungin Island. My favorite subject is language and I'm going to travel around the world. Kamu pasti bisa berkeliling dunia dengan keahlianmu itu. Sepertinya Bapak lihat sepatumu makin koyak. Nanti Bapak belikan yang baru sebagai hadiah ulang tahunmu. Tidak usah, Pak. Tidak usah dibelikan juga. Tidak apa. Tidak apa, Bapak janji nanti Bapak akan belikan yang baru. Karena kamu sudah baik dan tidak melawan sama Bapak dan Ibu. Tak disangka itu adalah awal mula dari segala badai yang menimpa kehidupan Sri Ningsih. Ibu dengar kamu suka pelajaran bahasa, Sri. Enggak juga sih, Bu. Lantas, kamu suka pelajaran apa? Tapi jangan bilang-bilang Papa ya, Bu. Sri paling suka pelajaran kosong. Apakah kamu jadi pergi melaut ke Surabaya, Kak? Tidak bisa ditunda barang 1-2 minggu lagi. Ini sedang musim ombak tinggi. Tapi aku sudah berjanji dengan mereka para saudagar di Surabaya itu, Indi. Bukankah kita bisa menyuruh nelayan lain saja? Lagi pula, bulan depan Sri akan berulang tahun. Aku sudah berjanji kepadanya akan memberi sepatu baru. Lagi pula, dia sudah baik dan tidak melawan selama ini kepada kita. Tapi, Tilamuta masih kecil, Kak. Nugroho berpamitan pada Sri. Ia menyentuh bahu putri sulungnya sambil menyampaikan beberapa pesan. Bapak berangkat dulu ya, Sri. Jaga adikmu dengan baik. Ingat, selama Bapak tidak ada, kamu harus nurut kepada Ibu. Dengarkan apa kata Ibu. Kamu harus kuat, karena kamu anak pelaut seperti Bapak. Iya, Pak. Hari demi hari, Sri Ningsih menunggu kepulangan ayahnya. Tapi tak kunjung datang. Kepala kampung datang menyampaikan kabar yang membuatnya berasa sedih. Sri, bapakmu tidak akan pernah pulang, nak. Maafkan orang tua ini, nak.
kalau bapakmu akan pernah merapat di dermaga ini lagi. Bapakmu memang pelaut tangguh, nak, tapi dia terjebak di area badai besar. Seluruh awak kapal meninggal. Tak ada yang tersisa. Kabar itu bagai petir yang menyambar di siang hari, membuat geger seluruh pulau. Mimpi, ini hanya mimpi kan? Ibu tirinya Nusi Marata menerima kabar itu dengan kondisi lebih buruk lagi. Dia menangis histeris, perlu banyak ibu-ibu menenangkan Nusi Marata. Sejak hari itu pula, Nusi Marata membenci anak tirinya, menyebutnya sebagai anak yang dikutuk. Berapa kali harus aku bilang, wah? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja. Matamu taruh di mana? Kamu kira harga bahan makanan gratis? Murah? Pel seluruh lantai atau kau tidur di luar. Tidak ada makan malam untukmu. Kamu tahu kenapa bapakmu tenggelam di laut? Hah? Tahu tidak? Itu karena kamu anak sial. Anak yang dikutuk. Ibumu, masih ingat ibumu? Dia mati saat melahirkan anaknya yang dikutuk. Dan setelah itu, bapakmu mati hanya karena ingin membelikanmu sepatu baru. Kamu membuat orang lain mati. Si Maya ngumpul. Ayo, Aisyah. Akhirnya Sri beranjak duduk di pojok teras. Tubuhnya terasa sakit dan letih. Ia menatap dermaga dari kejauhan. Sri terbayang kapal besar milik bapaknya sedang merapat di dermaga. Terbayang dia berlarian menyambut bapaknya pulang. Gadis kecil itu menyega ujung matanya. Dia sudah berjanji tidak akan pernah menangis lagi. Dulu sebelum pergi bapaknya menyuruh Sri agar dia kuat dan sabar. Apakah sabar punya batasnya? Apakah dia memang anak yang dikutuk? Setengah jam berlalu, gadis kecil itu akhirnya menangis dalam tidurnya. Hari itu, Sri Ningsih memutuskan untuk ziarah ke makam ibunya. Banyak hal yang ia bicarakan dan ceritakan pada ibunya. Sri hilang, Pak. Apa maksudmu, Ode? Bukankah itu tugasmu memastikan dia hanya di rumah saja? Aku selalu berjaga, Pak. Sungguh, tidak lalai walau semenit. Tapi Sri sepertinya tidak ada di pulau ini, Pak. Hei, seluruh warga kumpul, cari Sri Ningsih. Sementara itu, Sri berada di pusara ibunya. Apa kabar ibu? Sri rindu pada ibu, sungguh rindu. Meski Sri tidak pernah tahu bagaimana rupa wajah ibu, juga tidak tahu bagaimana suara ibu. Maafkan Sri sudah lama tidak menjenguk ibu. Ibu, maafkan Sri, sudah 5 tahun terakhir Sri berhenti sekolah. Sri tahu ibu ingin melihat Sri menjadi orang yang berpendidikan. Tapi itu tidak mungkin Sri lakukan sekarang. Sri akan selalu mengingat nasihat Bapak. Sri akan menjadi anak yang patuh dan penurut. Sri akan menjadi anak yang sabar apapun yang terjadi. Ibu, apakah sabar memilih batasannya? Itu sering Sri tanyakan saat sendirian. Seberapa lama kita harus bersabar? Sri tidak tahu jawabannya.
Di perjalanan pulang, Sri Ningsih melihat asap tebal membumbung tinggi. Ia segera tahu bahwa yang terbakar adalah rumah miliknya. Dengan susah payah, ia mencari ibu dan adiknya. Tapi untungnya, ia tahu harus menuju kemana, kamar ibunya. Ibu, Tilamuta. Kamu tidak apa-apa, Tilamut. Ayo ikut kakak cepat. Tapi ibu kak, ibu. Mau pergi adikmu, Sri. Maafkan ibu, Sri. Bertahun-tahun ibu benci sekali dengan takdir perginya bapakmu. Hingga ibu mengabaikanmu. Maafkan ibu, nak. Kita seharusnya lebih banyak bicara agar melewati masa-masa sulit bersama. Pergilah, Sri. Selamatkan adikmu. Jaga dirimu. Oh, pergi adikmu, Sri. Hari itu, dalam peristiwa menggemparkan, Sri Ningsih berhasil menyelamatkan Tilamuta. Tapi sayang, ibu tirinya mati terbakar. Setelah peristiwa besar itu terjadi, dengan bantuan Tuan Guru Bajang, Sri Ningsih dan adiknya Tilamuta pergi ke sebuah pesantren di Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan. Nur, Kadia, kita punya murid baru namanya Sri dan adiknya Tilamuta. Tolong kamu temani Sri ke asrama putri, sementara Tilamuta antar dia ke asrama putra. Kamu teh dari mana, Sri? Kamu bawa bekal pakaian nggak? Tak apa, akan kuberikan pakaianku padamu. Selama di pesantren, Sri banyak dibantu oleh Nur Aini. Mulai dari dipinjamkan pakaian, segala hal yang asing bagi Sri ia ajarkan. Menjelaskan sistem sekolah, mata pelajaran, kegiatan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Suatu hari, sahabat Sri Ningsih bertambah lagi. Ketika ia dan Nur Aini sedang membeli kebutuhan pesantren, Nur Aini mengenalkan Sri Ningsih pada salah satu guru di pesantren itu. Kamu suka yang itu, Sri? Aduh, aku tidak punya uangnya. Tidak apa-apa, Nur. Aku bisa membelikannya. Balastri, Hai, Nur. alah, aku pangling nih, Mbak. Kapan Balastri tiba? Biar pisan, kami mampir dulu ke pasar. Kebetulan ketemu kamu di sini. Mau apa? Biar Mbak belikan. Aku lupa. Ini Sri Ningsih, santri baru dari Sumbawa. Sri, ini Mbak Sulastri, salah satu guru madrasah. Kamu memang belum bertemu dengannya, karena dia baru saja selesai cuti bersama suaminya. Jalanmu cepat sekali, Delastri. Aku sampai tertinggal. Ini ada Nur loh, Mas. Ini siapa? Ini Sri Ningsih, santri baru. Nah, Sri, perkenalkan ini Mas Muso. Dia juga guru madrasah. Dia suaminya Mbak Sulastri. Dari hari itu, setelah Sri mengenal Lastri, kemanapun mereka pergi pasti selalu bersama-sama. Di mana ada Sri, seringkali pula ada Lastri dan Nur Aini. Begitu pula sebaliknya. Sampai suatu hari, Nur Aini tiba-tiba dilamar oleh seorang ustadz muda. Akhlaknya baik dan ia baru saja selesai belajar di Mesir. Arifin namanya. Tapi terjadi peristiwa yang menegangkan di pesantren tersebut. Apa yang penyebab peristiwa itu? Munculnya dengki alias iri hati. Adalah di hati musuh dengki itu bermula. Apa pasalnya? Sederhana. Jika dulu dia adalah kepala asrama putra, orang kedua di madrasah, setelah Kiai Maksum dengan hadirnya Arifin, dia harus berbagi posisi. Kamu tahu tidak? Akhir-akhir ini, Balastri sering menghindar bertemu denganku, Sri.
Mungkin dia sedang tidak enak badan. Nyala api cemburu itu juga telah menyala di hati Mbak Lastri. Mbak Lastri mulai membenci Nuraini. Sebulan berikutnya, Sri mendengar bahwa Lastri akan mengadakan pertunjukan drama. Sri berniat untuk pergi menonton. Nuraini melarang dengan alasan itu bukan drama seperti biasanya. Tapi Sri tetap ngotot untuk pergi. Sebaiknya urungkan niatmu, Sri. Itu pertunjukan yang berbeda dari biasanya. Tidak apa, Nur. Agar sekalian aku bertemu dengan Mbak Lastri. Emang apa bedanya? Mbak sudah berbeda. Dia bukan guru santri yang kita kenal dulu lagi. Hingga sesampainya di sana, ia benar-benar merasa aneh dengan drama yang disaksikannya. Tak ada drama mengenai ceramah seperti dulu, namun lebih banyak menjelek-jelekan para kiai. Singkirkan para munafik, tuan tanah, para kiai. Sebagai hiburan malam ini, mari kita sambut drama Matinya Tuhan. Persetan dan agama, lebih baik jadi pemabuk tapi terus terang daripada sesuci tapi munafik. Selepas kejadian itu, Sri tetap berusaha menemui Lastri, namun semakin lama semakin susah dihubungi. Sampai ketika pada suatu hari, Lastri menerima sepucuk surat agar Sri datang ke kampung sebelah. Aku minta maaf, Sri. Aku harus melakukan ini. Kamu harus diikat, tidak boleh kemana-mana untuk sementara waktu. Apa yang Mbak lakukan? Jangan melawan, Sri. Kami akan menghabisi tuan tanah dan para kiai. Kami akan menyerang madrasah Kiai Masum malam ini juga. Tapi kenapa? Apa dosa Kiai Masum? Hentikan Mbak Lastri, Mas Muso. Tidak, Sri. Malam ini Mas Muso akan membalaskan sakit hatiku. Kiai Masum selalu menutupi masa lalu itu. Juga Nyai Kiai, dia telah membohongiku. Nuraini, Arifin, dan Kiai Maksum digelandang ke lapangan Ini madrasah. kalian akan tahu Diseret bagaimana seperti rasanya orang dikunci di ruangan tertutup. Lantas bangunannya dibakar, entah mana yang akan membunuh kalian terlebih dahulu. Lemas, susah bernapas, atau dibakar api. Selamat dinikmati. Ketika Musoh dan Lastri sedang merayakan kemenangan atas peristiwa tersebut, sekumpulan warga yang mendengar kabar keluarga Kiai Maksum ditahan mulai berdatangan. Kiai dan istrinya ditemukan tak bernyawa, hanya Nuraini dan Arifin yang ditemukan selamat. Dalam peristiwa itu Musoh mati tertembak, sedangkan Lastri berhasil ditemukan keesokan harinya dan langsung diserahkan ke pihak berwajib. Sri Ningsih dijadikan saksi di pengadilan. Pada saat ia ditanya oleh hakim, ia bimbang apakah harus jujur mengatakan semuanya atau berbohong demi menyelamatkan persahabatannya. Saudara saksi, apakah benar terdakwa membantu pembantaian tersebut? Tidak, Yang Mulia, aku hanya korban. Aku tidak tahu suamiku berbuat seperti itu. Sungguh. Saudara saksi, harap jawab pertanyaannya. Sri mengangguk sambil menangis. Kemudian hakim mengetuk palu, menandakan bahwa Lastri sepenuhnya bersalah. Ia dikirim ke pengasingan. Setelah peristiwa mengerikan itu terjadi, Sri memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan memulai hidup baru. Berbekal surat yang diberikan Nuraini, Zaman segera menuju ke Jakarta untuk mencari tahu potongan kehidupan Sri Ningsih yang lain. Kehidupan Sri di Jakarta tidaklah mudah. Jatuh bangun ia mencari pekerjaan, hingga akhirnya ia sukses menjadi seorang pengusaha sabun. Namun pada suatu hari, tiba-tiba ia datang dengan tubuh gemetar, lantas memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan pabrik itu. Sehari setelah itu, ia menghilang dari Jakarta. Zaman segera menuju London.
Zaman membaca potongan surat yang diberikan oleh Nur Aini. Dari situ ia segera menuju ke pool bis yang ada di London. Zaman bertemu dengan seorang petugas yang mengarahkannya ke kantor lain. Di kantor itu Zaman bertemu dengan Lucy yang ternyata merupakan rekan kerja Sri di pool bis itu. Kamu mau duduk dulu? Oh iya, siapa namamu? Namaku Lucy. Aku Zaman. Mau minuman hangat Tuan Zaman sambil menunggu? Menurut catatan ini, Sri Ningsih pernah tinggal beberapa minggu di penginapan murah daerah Stanford. Kemudian ia pindah ke alamat yang lebih permanen, sebuah apartemen. Dari situ ia mengetahui bahwa Sri Ningsih tinggal di sebuah kawasan bernama Little India. Tanpa berlama-lama lagi, Zaman segera menuju ke tempat tersebut. Aku akan segera pergi ke apartemen itu. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah, aku senang melakukannya. Setelah Zaman mengetahui cerita Sri Ningsih di London, lantas ia segera menuju ke panti jompo untuk mencari tahu potongan hidup Sri Ningsih yang lain. Namun, sebelum ia sampai ke panti jompo, tiba-tiba Zaman mendapatkan kabar dari tempat kerjanya bahwa ada firma hukum lain yang telah bertemu dengan ahli waris Sri Ningsih, yaitu Tilamuta. Aku baru saja menerima permintaan rapat dari mereka. Permintaan rapat? Untuk apa? Membahas harta. Aku baru saja menerima permintaan rapat dari mereka. Permintaan rapat? Untuk apa? Membahas harta warisan Sri Ningsih. Tapi, bagaimana bisa mereka terlibat dalam urusan ini? Apa urusannya? Mereka tidak ada hubungannya dengan surat keterangan yang kita terima dari nama Sri Ningsih. Dan tidak ada satupun yang mengetahui masalah ini kecuali kita. Mereka mewakili ahli waris yang tersisa Zaman. Itulah kenapa mereka terlibat. Sri Ningsih tidak memiliki ahli waris. Mereka punya adik Sri Ningsih, saudara satu ayah, berbeda ibu. Tilamuta? Di surat firma hukum ENZ Law, nama itu disebut. Tuan Tilamuta Nugroho, kelahiran Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sebagai pewaris satu-satunya dari kepemilikan Sri Ningsih atas kepemilikan saham sebesar 1% di perusahaan multinasional. Tapi itu mustahil. Tilamuta meninggal ketika pengkhianatan di pesantren. Tidak, ini tidak bisa dimengerti. Jika dia selamat, dia pasti akan berusaha mencari kakaknya. Aku juga tidak mengerti, tapi kita cemaskan soal itu nanti-nanti. ENZ Law meminta kita bertemu secara formal di Paris. Mereka ingin membicarakan penyelesaian harta warisan Sri Ningsih, mewakili Tilamuta. Kita memegang surat keterangan tentang kepemilikan saham dan ditunjuk untuk penuh menyelesaikannya. Posisi kita cukup kuat. Aku tidak pernah meragukan kemampuan kerjamu, Zulkarnain. Tapi adalah kenyataan, ENZ Law menemukan ahli waris terlebih dahulu. Lebih baik kita bersiap, Zaman. Lima menit sebelum pertemuan dilangsungkan, mobil tiba di lobi kantor ANZ Law. Pengacara mereka telah menunggu. Salah seorang senior lawyer menyambut di lobi. Bonjour, perkenalkan namaku Anita. Monsieur Alphonse telah menunggu di ruang rapat Tuan Erik. Silahkan. Selamat pagi, silakan duduk. Mari kita mulai saja. Anita, tolong panggilkan klien kita. Anita beranjak membuka pintu di samping ruang pertemuan. Dari sana melangkah masuk dua orang. Zaman yang menahan napas, menatap bingung. Dua orang yang masuk semuanya perempuan. Perkenalkan, Nyonya Ningrum dan putrinya Murni. Silahkan duduk. Kita akan memulai pembicaraan dengan pengacara dari London. Di mana Tilamuta? Dia tidak bisa menghadiri pertemuan ini, Tuan Zaman. Dia harusnya hadir di sini, Madam Anita.
Dia adalah putra kandung Nugroho dengan istrinya Nusimarata. Adik tiri Sri Ningsih pewaris sah seluruh kekayaan. Dia harusnya hadir di sini. Aku berkepentingan dengan kasus ini. Aku adalah mertua Tilamuta. Di sampingku Murni adalah anak kandungku. Tilamuta dan Murni menikah 20 tahun yang lalu. Anda tadi bertanya di mana Tilamuta? Dia beristirahat di rumah. Kabar kematian Sri Ningsih membuat anak malang itu sedih berkepanjangan. Dia tidak bisa menghadiri rapat ini. Apakah penjelasan ini cukup? Mereka berdua tetap tidak berkepentingan di kasus ini, Master. Aku tetap menginginkan Tilamuta hadir, atau pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan. Zaman benar. Apakah kami tidak bisa bertemu dengan Tilamuta, Monsieur? Saya kira itu bisa diatur. Tapi tidak sekarang. Tidak ada pertemuan langsung dengan Tilamuta terhadap pihak ketiga, Alphonse. Kita sudah sepakat, semua harus melaluiku. Jika EN Zilau tidak bisa mengurus hal sepele seperti ini, selamat tinggal atas 20% kalian. Tes DNA yang kami pegang cukup sebagai bukti valid bahwa Tilamuta adalah adik tiri Ibu Sri Ningsih. Atau kalian meragukan tes tersebut? Tentu saja kami tidak meragukan tes tersebut, Anita. Saya harap EN Zilau memahami situasi kami. Zaman Zulkarnain sudah melakukan investigasi hingga ke Pulau Bungin, pesantren di Jawa Barat, kemudian Jakarta menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Dia tahu persis Tilamuta adalah pewaris sah satu-satunya. Maka bertemu dengan Tilamuta merupakan momen paling penting bagi zaman dan bagi kami. Oh ya? Lantas berapa lama Anda melakukan investigasi itu? 10 hari, Madam. Hanya 10 hari? Aku bahkan sudah mengenal Tilamuta puluhan tahun. Apakah Anda masih menemukan orang yang mengingat Sri Ningsih di sana? Ya, masih banyak sekali yang mengingat kehidupan Sri Ningsih di Indonesia. Terutama pesantren itu. Puluhan orang masih mengingatkan baik kejadian saat keluarga Kiai Maksum dibunuh secara keji. Zaman! Nah, dengan kisah menyedihkan itu, aku tidak pernah paham bagaimana Tilamuta masih hidup. Tiba-tiba muncul di kota Paris, mengklaim harta warisan Sri Ningsih lewat mertua dan istrinya. Apakah Tilamuta sangat pemalu hingga tidak bisa datang sendiri? Atau dia sangat malas hingga menghadiri rapat 30 menit saja tidak bisa? Kakak tirinya bahkan merawatnya sejak dia berumur 5 tahun, melindunginya dari kekejaman Nusimarata. Saya kira jelas sekali pengacara di London keberatan dengan kehadiran kami. Saya dan putriku lebih baik meninggalkan ruangan ini, Alphonse. Aku serahkan semuanya pada EN Zilau. Pertemuan itu secara teknis sudah gagal. Monsieur Alphonse berusaha mengejar Ningrum dan putrinya hingga di ruangan itu hanya tersisa Anita, Zaman, dan Erik. Mereka bertiga melakukan perdebatan yang sangat alot. Kemudian terjadi kesepakatan antara mereka bertiga. Karena Zaman telah menemukan surat wasiat Sri Ningsih di panti jompo. Lalu setelah itu, Zaman memutuskan untuk menyerang Ningrum di kediamannya. Pengantar pizza. Letakkan saja pijanya di atas meja. Ma, pijanya sudah datang. Astaga, butuh setengah jam lebih. Kalian selalu saja terlambat. Bukankah Anda pengacara dari London? Anda bukan pengantar pizza. Berani-beraninya Anda masuk kemari. Tinggalkan rumah ini atau aku akan menelpon polisi untuk mengusirmu. Aku tahu, Madam tidak akan berani menelpon polisi. Atau mereka akan menemukan lokasi penadah belasan mobil mewah curian di halaman rumah. Kita bisa membicarakan baik-baik, Madam. Aku datang hendak bicara karena aku tahu siapa Madam sebenarnya. Kamu tidak tahu apa-apa tentangku, hah? Aku tahu, Madam. Dasar penipu! Kamu tidak lebih dari seorang pengacara pembohong. Apakah Madam mengenal foto ini? 3 sahabat baik, 3 sahabat sejati. Bukankah di foto ini adalah Nuraini, Sri Ningsih, dan Madam sendiri? Kamu tidak tahu apa-apa tentangku. Aku tahu banyak, Lastri. Kaulah hantu masa lalu Sri Ningsih. Omong kosong. Aku berani bertaruh, Anda sengaja menikah dengan pemilik bisnis gelap setiba di Paris, bertahun-tahun menelusuri setiap kota di Eropa. Kebencian memang bisa menjadi energi mengagumkan. Beberapa hari lalu, Anda mengetahui bahwa Sri meninggal dan dendam itu tak kunjung padam. Bohong! Dialah muntafik terbesar, pengkhianat. Dia yang membuatku dibuang di pulau. Bacalah, Lastri, maka Anda akan tahu semua kebenarannya. Ini semua dusta. Pengawal!
Dua pengawal merangsek masuk menyerang Zaman. Murni dan Lastri berusaha untuk kabur. Zaman susah payah mengejarnya. Tak sengaja ia melihat Tilamuta yang dikerangkeng. Bahkan anakmu sendiri telah mengkhianatimu. Sangat menyakitkan bukan? Anak kandungmu sendiri bahkan tidak lagi mempercayaimu. Lastri meraung marah. Lastri tertawa pelan. Ini yang kamu inginkan, ha? Ruangan ini telah terkunci dari luar. Kita akan terbakar bersama di sini. Kamu bersedia mati demi membela kebenaran, ha? Kamu tahu apa jawabanku, Lastri? Jawabanku adalah, aku bahkan bersedia memilih mati bersama dengan orang jahat demi menegakkan kebenaran. Untungnya aku tidak sebodoh itu untuk masuk ke rumah ini tanpa rencana. Persis di ujung kalimatnya, pintu basement dibuka dari luar. Kepolisian Paris turun ke basement dengan pistol teracung. Semuanya telah berakhir. Ketika kebencian, dendam kesumat, sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Tidak bisa. Kami 12 MIPA 4, sekian dan terima kasih.